Hidup penuh dengan tantangan yang menghadang dan tidak jarang melawan. Perlawanan yang menyebabkan kita merasa lelah. Dan hadangan dari tantangan itu membuat kita juga menjadi lemah. Dan suasana yang juga tidak bersahabat dengan kita makin membuat kita dikelilingi seperti oleh lawan-lawan kita yang begitu banyak. Dan pada saat suasana perlawanan terjadi, kita juga tidak bisa melawan sendiri. Pada saat itulah kita perlu menghadapi tantangan itu dengan perkawanan. Karena tanpa adanya perkawanan, kita tidak mungkin melakukan perlawanan terhadap tantangan yang menghadang dan melawan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan membawa kita kembali dari Mazmur 23 kali ini ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bagian Mazmur 23 ayat demi ayat yang sudah kita lalui makin menegaskan tentang betapa pentingnya kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang adalah kawan sejati kita. Dan ini makin dinyatakan di dalam ayat yang kelima ini dengan sebuah pernyataan bahwa Sang Gembala itu menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Apa maknanya? Hidangan adalah bukan sekedar bicara makanan, tetapi undangan untuk hidangan itu sebenarnya untuk sehidangan. Berarti makan bersama. Ini adalah tradisi Yahudi di dalam makan bersama-sama dan mengundang kawan-kawan dalam sebuah undangan makan dengan hidangan yang mengenyangkan. Dan yang menarik lagi dikatakan di sini di hadapan para lawan-lawanku. Yang berarti kondisi si pemazmur di tempat ini ingin memberitahukan bahwa sekalipun di hadapan musuh-musuh, di hadapan tantangan hidup yang menghadang dan melawan, Tuhan tidak henti mengundang kita untuk berkawan dengannya, sehidangan dengannya, semeja dengannya. Tradisi mengundang dan menyediakan hidangan ini adalah sebuah tradisi yang menunjukkan perkawanan sejati. Kita masih ingat mungkin di dalam Perjanjian Baru ketika Yesus menumpang dan makan di rumah Zakius. Makan bersama sehidangan di sebuah rumah itu menunjukkan perkawanan. Tanpa ada perkawanan tidak ada undangan untuk sehidangan. Dan inilah Tuhan Sang Gembala itu mengundang setiap kita, orang-orang percayanya, untuk datang berkawan dengannya dan sehidangan dengannya. Dia menghidangkan anugerahnya. Dan digambarkan bahwa hidangan yang diberikan itu adalah sesuatu yang mengenyangkan kita. Inilah tanda bahwa Tuhan mau berkawan dengan kita. Dia menghidangkan makanan yang terbaik, anugerahnya yang ajaib Dia berikan untuk setiap kita. Dan bukan itu saja, di situ dikatakan Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan minyak di atas kepala biasanya di dalam kitab suci untuk penabisan seorang imam melayani. Atau itu juga merupakan pengurapan yang berarti penanda pengesahan
terhadap seseorang yang diutus untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan Tuhan. Kenapa ini disandingkan dengan menyediakan hidangan, mengurapi kepala dengan minyak? Karena inilah tujuan Tuhan mengundang kita sehidangan dengannya, yaitu supaya kita diutus pergi untuk melayaninya. Sambil memandang kepadanya, mengapa kepala yang diurapi? Karena kepala inilah yang menjadi inti hidup kita. Pandangan kita, mata kita ada di kepala kita. Dan memandang kepadanya berarti menegakkan kepala kita ke arah Tuhan. Senantiasa menatap kepadanya. Senantiasa melihat bagaimana Tuhan selalu ada di tengah-tengah suasana perlawanan di sekitar kita, kondisi yang sedang tidak berkawan dengan kita. Saat itulah kita diminta untuk terus memandang kepadanya. Ini bukti perkawanan sejati itu. Undangan sehidangan agar kita senantiasa memandang kepadanya, agar kita bisa melayani Tuhan tanpa terhalang apapun juga. Dan ini digambarkan dengan jelas dengan simbol pialaku penuh melimpah. Piala di dalam dunia penggembalaan buat para ternak itu adalah semacam gentong yang besar dari batu yang isinya sekitar 150 liter lebih, yang biasanya itu digunakan untuk menyimpan air bagi minumnya para domba. Dan ini yang berarti ketika dikatakan pialaku penuh melimpah, justru sang gembala itu juga menyediakan air itu, menyediakan bahan atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk seseorang tetap melayani. Air yang ada di piala yang melimpah itulah yang menjadi bahan untuk dibagi-bagikan, untuk mencegah dan menghilangkan kehausan dari para domba-domba yang dilayani sang gembala. Begitu juga ini yang Tuhan inginkan, supaya di tengah-tengah kekeringan kehidupan kita, di tengah-tengah suasana yang penuh perlawanan di sekitar kita, Tuhan mau pelayanan kita tidak terhalang. Dia sediakan piala yang penuh melimpah. Dia sediakan yang dibutuhkan untuk kita tetap memuliakan nama Tuhan dengan pelayanan kita. Walaupun mungkin kita merasa kita butuh dilayani, tapi saat-saat di mana tantangan menghadang dan melawan, Tuhan yang mengundang untuk berkawan itu sudah menyediakan segala hal untuk kita berbagi lagi kepada orang lain. Untuk kita melayani orang-orang lain tanpa terhalang. Dan inilah sebenarnya cara untuk kita bisa keluar dari tantangan yang menghadang dan melawan itu, yaitu datang kepada Tuhan yang terus mengundang untuk berkawan, makan sehidangan dengannya, dan lalu memandang kepadanya sambil melayaninya tanpa terhalang apapun juga. Karena daripadanya lah sumber kehidupan berasal. Tinggal kita memohon dan memintanya, Dia akan mengaruniakan kepada kita. Selamat tetap melayani, sekalipun mungkin kondisimu sedang tidak baik. Selamat tetap menyajikan kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyajikan yang terbaik buat kita. Amin.